Akhirnya, Dot tahu juga kebenaran yang selama ini disembunyiin rapat-rapat. Dan semua itu terungkap justru di detik-detik terakhir. Siapa sangka Lisa, sahabat yang selama ini terlihat biasa aja, ternyata jadi kunci dari segalanya. Dialah yang nekat membuka semua kenyataan ke Dot. Tentang sakitnya Gea, tentang lupus yang diam-diam nguras semangat hidup Gea, tentang rambut Gea yang mulai rontok, tentang sikapnya yang makin menjauh, dan kenapa akhir-akhir ini Gea lebih sering diam. Semua akhirnya terjawab. Dan pas akhirnya Dot tahu semua kenyataan itu, dia cuma bisa terdiam. Bengong, kayak abis disambar petir di siang bolong. Rasa bersalah langsung nyeret dia jatuh ke jurang penyesalan. Selama ini dia kira Gea yang berubah. Tapi ternyata yang berubah justru hatinya sendiri. Yang makin hari makin tumpul. Gak peka, gak ngerti, gak hadir. Dia baru sadar perjuangan Gea itu gak butuh simpati. Tapi pengertian yang tulus dari orang yang dia sayang. Dot langsung panik. Penyesalan di dadanya udah gak bisa dibendung. Tanpa mikir panjang, dia tancap gas ke rumah Gea. Dia cuma pengen satu hal, ketemu, minta maaf. Peluk Gea dan bilang betapa dia nyesel karena enggak ada di saat ceweknya paling butuh dukungan. Tapi begitu sampai, rumah itu kosong, sepi. Gea udah enggak ada di sana. Dot berdiri di depan pintu, napasnya berat, matanya liar mencari tanda-tanda. Terlambat? Apa ini akhir dari semuanya? Atau masih ada waktu? Masih ada harapan buat mereka ketemu lagi, buat saling jujur dan saling memaafkan. Di akhir episode sebelumnya, kita lihat Gea udah ada di rumah Pak Rungkat. Dengan mata berkaca-kaca, dia pamit baik-baik sama sosok bapak sederhana itu. Tapi di balik senyuman kecilnya, Gea sebenarnya lagi nahan hancur. Karena yang dia siapin bukan cuma perjalanan ke Australia, tapi mungkin perpisahan selamanya dari semua luka yang selama ini dia pendam sendiri. Tapi Pak Rungkat itu bukan orang sembarangan, guys. Jangan remehin bapak-bapak lugu yang satu ini. Feelingnya tajam, instingnya nggak kalah dari detektif sinetron. Bisa aja setelah Gea pergi, dia langsung gercep nelpon anaknya si Peot. Dan kebetulan banget, Peot lagi nongkrong bareng Dot. Dan begitu dengar kabar itu, Dot langsung pucat. Semua potongan cerita dari Lisa tentang lupus Gea, tentang rambut rontoknya, tentang rasa sakit yang dia sembunyikan, semua nyatu jadi satu di kepalanya. Tanpa pikir panjang, Dot langsung ngebut ke bandara. Dengan napas sesak karena panik dan hati yang remuk karena penyesalan. Mereka akhirnya bertemu, bukan di bandara, bukan di rumah sakit, tapi di tengah jalan, di antara waktu yang hampir habis. Dot turun dari motor, napasnya tersengal, matanya nyari Gea di tengah keramaian. Sampai akhirnya tatapan mereka bertemu. Waktu seperti berhenti. Dot melangkah maju, suaranya bergetar. Gea, jangan pergi. Tolong, dengerin aku. Aku minta maaf. Aku salah. Semua ini cuma kesalahpahaman. Dan sekarang, aku sadar satu hal. Aku masih sayang kamu. Selalu. Gea nggak jawab. Dia cuma berdiri. Matanya berkaca-kaca. Lalu air matanya jatuh satu-satu. Tapi itu bukan air mata sedih, itu tangis lega. Karena akhirnya hatinya didengar. Karena akhirnya seseorang yang dia tunggu datang dan bicara dari hati. Tapi benarkah ini akhir yang bahagia? Atau justru ini cuma satu babak sebelum perpisahan yang lebih menyakitkan? Gea dengan hati yang rapuh masih berdiri di ambang pintu takdirnya. Akankah dia tetap pergi ke Australia, meninggalkan semua yang pernah menyakitinya? Atau
membatalkan segalanya demi satu kesempatan kedua yang belum tentu berhasil. Dan satu pertanyaan besar pun muncul. Apakah cinta yang pernah retak masih bisa utuh lagi? Nah, sekarang kalau kalian punya teori sendiri atau justru punya firasat endingnya bakal beda dari yang kita bayangin, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Karena seperti biasa, teori kalian yang paling mendekati kenyataan bakal kita spill namanya di episode selanjutnya. Siapa tahu, justru prediksi kalianlah yang jadi kunci dari kelanjutan cerita ini. Jadi yuk, tebak endingnya versi kalian, bakal happy ending, tragedi, atau malah plot twist yang gak ada yang nyangka? Jadi, yuk kita bahas bareng-bareng di kolom komentar. Karena jujur aja nih, kadang justru penonton punya feeling yang jauh lebih tajam, bahkan lebih jeli dari yang bikin ceritanya. Hehe. Siapa tahu, insting kalianlah yang justru ngebuka jalan cerita selanjutnya. Dan begitulah, kadang dalam hidup, orang yang paling kita sayangi justru harus kita relakan pergi. Bukan karena kita nggak cinta, tapi karena keadaan memaksa mereka menjauh demi menyembuhkan luka yang tak terlihat oleh mata. GA mungkin pergi ke Australia dengan alasan kuliah. Tapi siapa sangka, di balik langkahnya yang tampak mantap, terselip rasa sakit yang selama ini dia pendam sendiri. Karena kadang, kita baru sadar bahwa memahami itu jauh lebih penting daripada menghakimi, bahwa hadir dan bertanya jauh lebih bermakna daripada diam dan berprasangka. Jadi, jangan tunggu sampai orang yang paling kita sayang benar-benar pergi, baru kita sadar betapa berharganya mereka. Karena yang namanya kesempatan kedua, gak selalu datang 2 kali. Dan buat kalian yang lagi berjuang, entah karena cinta, keluarga, atau bahkan rasa sakit yang tak terlihat seperti yang Gia rasakan, semoga kalian selalu dikuatkan. Dan semoga kalian gak pernah merasa sendirian. Semoga Tuhan menjaga semua hati yang sedang rapuh, memeluk semua jiwa yang sedang bertahan dalam diam, dan memberikan kebahagiaan yang pantas untuk semua yang pernah tersakiti tanpa alasan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, yang udah setia ngikutin kisah Gea, Dot, dan semua lika-liku hati ini. Komentar kalian, like kalian, dan doa-doa tulus dari kalian, itulah yang bikin cerita ini terasa hidup. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, jagalah hati. Sebelum kehilangan, itu berubah jadi kenyataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.